Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kami sungguh berharap bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, kita akan kembali untuk memahami firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab kita yang bertemakan menerima aliran hidup dari Roh. Kita akan bersama-sama untuk memahami tema ini melalui bacaan dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Kita akan naikkan pujian yang Maha Kasih. Setelah kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Demikian juga kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami dalam pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Ya Tuhan, berkati dan Tuhan sertai sehingga kami senantiasa mendapatkan pencerahan, kekuatan melalui bacaan firman-Mu. Demikian juga di dalam Minggu Pentakosta ini, kami percaya bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya senantiasa Tuhan curahkan Roh Kudus di dalam hidup kami. Berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan terlebih dari itu, kami dapat mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami secara nyata. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita yaitu dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir,
yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kondisi kita pada saat ini? Apakah saudara dalam kelelahan? Apakah saudara dalam kecemasan? Apakah saudara dalam kondisi yang tidak nyaman? Karena adanya COVID-19 ini, di mana kita harus melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Demikian juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di rumah kita, baik bekerja, baik belajar, demikian juga beribadah, dan juga melakukan pemahaman Alkitab. Firman Tuhan pada saat ini akan memberikan pencerahan kepada kita, di mana kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan aliran hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa memberikan curahan roh-Nya dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39 bercerita tentang Yesus yang sedang merayakan Hari Pondok Daun bersama dengan murid-muridnya di Yerusalem. Puncak perayaan Pondok Daun adalah hari ke-7 saat para imam mengadakan prosesi pengambilan air dari kolam Siloam untuk dipersembahkan sebagai kurban curahan pada mezbah di bait Allah. Hal ini merupakan tradisi yang dimulai sejak zaman Raja Salomo, kemudian zaman Raja Hizkia, hingga zaman setelah pembuangan. Pada saat itulah Yesus dengan lantang mengundang persiarah di bait Allah untuk percaya dan menerima Dia sebagai sumber air hidup yang akan melegakan hidup mereka. Maksudnya adalah bukan tradisi semata yang dikehendaki Yesus, namun lebih dalam dari itu, yaitu sikap hidup yang nyata sebagai orang yang mengaku percaya. Oleh karena itu, Yesus berkata dengan lantang, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Pada ayat ini jelas bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa Dialah kurban curahan yang benar dan berkenan bagi Allah. Yesus mencurahkan air hidup, mempersembahkan hidupnya kepada umat manusia. Sehingga ketika kita mengalami
kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi sulit seperti yang dialami oleh masyarakat pada waktu itu, maka Tuhan Yesus menawarkan supaya mereka datang dan meminum air itu. Kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan vital bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. Manusia atau tubuh manusia itu 75% adalah air. Orang tidak akan mati ketika selama 10 hari tidak makan. Tetapi manusia akan mati ketika 4 hari tidak meminum air. Penjelasan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa air merupakan kebutuhan vital. Namun yang dimaksud air oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa manusia membutuhkan keselamatan. Dan Tuhan Yesus mengundang mereka untuk menerima keselamatan yang telah Tuhan tawarkan kepada mereka. Selanjutnya, di dalam ayat 38, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini adalah bukti sebagai orang yang percaya kepada Yesus bahwa iman itu harus nyata dalam kehidupan manusia. Iman itu harus nyata dalam kehidupan manusia. Bagaimana iman ini harus nyata atau kita wujudkan dalam kehidupan kita? Yaitu melalui kehidupan kita secara nyata. Bagaimana kepedulian, perhatian, empati kita kepada sesama kita. Maka Tuhan mengundang kita untuk senantiasa hadir dalam pergumulan umat manusia, dalam pergumulan sesama kita. Kehadiran kita melalui berbagai bentuk, karya-karya kita, bahkan senyuman kita. Maka itu dapat memberikan pengharapan, kekuatan, semangat bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, pertanyaan kita selanjutnya adalah berkaitan dengan ayat 38. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yesus menjanjikan Roh Kudus akan tinggal pada hati orang percaya. Dikatakan roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Orang yang percaya adalah orang yang menerima pengampunan. Itu di mana ia menyadari dosanya dan meminta pengampunan dari Allah dan mau diperbaharui. Oleh karena di dalam Roh Kudus itu Allah secara langsung hadir dalam hidup kita. Sudahkah kita senantiasa menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, yang memberikan tuntunan, penyertaan, kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang ditegaskan oleh Yesus adalah
Setiap orang yang mengaku percaya kepadanya sudah merupakan suatu keharusan hidup dalam roh, yaitu hidup dalam Roh Kudus. Dalam ayat 38 dikatakan, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mengapa demikian? Dikatakan roh itu belum datang. Kata belum datang bisa digantikan dengan roh itu belum diberikan. Karena roh pada hakikatnya adalah diri Kristus, maka peranan langsung roh itu tidak terlalu mendesak bagi sedikit orang yang sedang menikmati kehadiran Kristus. Kristus sendiri adalah penasehat, pembela, penghibur, dan sumber kekuatan. Sehingga selama kehadirannya sepanjang kurun waktu di bumi ini, peranan penghibur belum begitu mendesak. Sehingga Kristus kembali ketika Yesus kembali ke surga, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi semua manusia yang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan turunnya Roh Kudus menolong kita sebagai orang percaya untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Dari dalam hati akan mengalir air hidup, yakni Kristus. Sebab Yesus adalah sumber air hidup yang mengalir dalam hati orang percaya. Hati orang percaya harus senantiasa mengalirkan air kehidupan bagi sesamanya. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam roh, maka Kristus akan nyata di dalam hidup kita. Dan hal itu terlihat dari sikap dan tindakan hidup kita secara nyata. Bagaimana dengan tindakan hidup kita secara nyata? Sudahkah kita mengalirkan aliran air hidup bagi anggota keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kerja kita, bagi sesama kita? Saudara, untuk mempertajam pemahaman kita melalui tema yang kita bahas pada saat ini, ada bahan untuk kita diskusikan bersama dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum? Pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan penerapan dalam kehidupan kita. Sejauh mana karya Roh Kudus kita rasakan dalam kehidupan kita sampai sekarang? Mari kita diskusikan pertanyaan ini, sehingga kita akan semakin dapat mempertajam tema yang kita bahas pada sore hari ini. Selamat berdiskusi.